Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Pak. Gimana Bu Raja kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat, tetap semangat, masih menjalankan tugas rutin seperti biasa. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan selalu bermanfaat dan memberi faedah kepada sesama. Amin, 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 amin ya rabbal Bu alamin. Raja, pada sesi kita kali ini saya ingin menanyakan selama beberapa waktu, katakanlah sepekan ini Bu Raja, ada nggak sesuatu itu yang menurut Bu Raja menjadi problem baik itu secara psikis, pikiran, atau memang problemnya itu memang langsung ke personalnya Bu Raja atau mungkin interpersonal. Nah, di lingkungan Bu Raja. Nah, khususnya di lingkungan tempat kita bekerja nih Bu Raja sebagai pendidik. Anda nggak menurut Bu Raja tuh di kehidupan Bu Raja sepekan ini boleh dikongsikan? Baik Pak, terima kasih Pak ya. Sebenarnya memang ada sih Pak yang mengganjal di hati saya. Memang permasalahannya itu permasalahan teman sih. Tapi permasalahan itu berimbas kepada saya. Mungkin ini ada perselisihan nih antara anggaplah dua orang guru. Di mana perselisihan ini sehingga menyebabkan seperti blok-blok. Ada blok A dan ada blok B. Begitu. Iya Pak. Jadi saya ini berusaha jadi sebagai penengah. Di mana kadang si yang A bercerita ke saya, terus yang B bercerita kepada saya. Saya berusaha mendengar, saya memahami dulu apa yang mereka sampaikan. Namun terkadang jika saya dekat dengan si A, nanti si B akan berpikiran yang macam-macam. Begitu juga jika saya dekat dengan si B, si A akan berpikiran yang macam-macam. Jadi saya serba salah nih Pak. Bagaimana sih posisi saya ini, bagaimana sebenarnya gitu Pak? Oke. Baik Bu Raja. Nah, gini kan, tadi Bu Raja menyampaikan adanya perselisihan nih antara satu pihak dengan pihak lain, katakanlah si A dengan si B di lingkungan tempat Bu Raja bekerja. Nah, gini Bu Raja, dari diskusi kita sore ini nih, harapan Bu Raja terhadap konflik si A dan konflik si B ini kan Bu Raja terjebak nih di keadaan tersebut. Iya. Harapan Bu Raja nih dari percakapan kita sore ini apa kira-kira Bu Raja? Harapan saya bisa menemukan solusinya Pak. Bagaimana bisa mempersatukan kembali antara guru yang satu dengan guru yang lain seperti itu. Karena saya benar-benar merasa tidak nyaman di sekolah itu. Jadi saya seperti yang ini membicarakan saya, ini membicarakan saya. Jadi merasa tidak nyaman. Jadi harapan saya itulah tadi semoga permasalahan ini bisa cepat selesai. Terus juga saya berharap pemimpin di tempat saya bertugas itu hendaknya tegas gitu kan, menyikapi sebuah permasalahan yang ada. Seperti itu Pak. Oke, mulia sekali ya tujuan dari Bu Raja ini mendamaikan kedua pihak yang berkonflik. Kemudian Iya ya Pak. kalau sudah damai, konflik ini tentu akan muncul lagi rasa nyamannya kita dalam bekerja Bu Raja. Kemudian harapan Bu Raja tadi juga saya dapat tangkap bahwasanya adanya aksi dari pimpinan tempat Bu Raja bekerja itu lebih tegas dalam artian bisa mengambil keputusan dalam permasalahan ini. Mudah-mudahan tujuan ini bisa dicapai dari percakapan pada sore ini. Nah, gini Bu Raja, kalau dari pengamatan Bu Raja nih, nah kan ini ada dua orang yang sedang berkonflik sehingga menyebabkan keadaan lingkungan tempat Bu Raja bekerja itu menjadi kurang nyaman. Imbasnya kan cukup pada Bu Raja nih, tentu kinerja Bu Raja juga kurang maksimal karena keadaannya kurang nyaman ini. Nah, menurut pengamatan Bu Raja sendiri nih, suasana ideal di sekolah itu katakanlah 10 kita asumsikan dengan keadaan yang nyaman, damai, kita bisa bekerja dengan layak sebagai semana mestinya yang seperti diimpikan oleh menurut Bu Raja sendiri, itu katakanlah kita asumsikan dengan angka 10 nih. Nah, menurut pengamatan Bu Raja, dengan terjadinya konflik antara si A dan si B ini tadi,
Menurut Bu Raja sekarang keadaan nyamannya itu di angka berapa nih? Katakanlah rentangnya dari 1 hingga 10. Kalau menurut penilaian saya 7 lah Pak, di angka 7. 7. Ya. Iya. 7 ya. Berarti Iya. lumayan Masih, mendekati iya, tidak terlalu buruk ya, tidak terlalu buruk, dan juga masih lumayan masih ada rasa nyaman ya karena 7 ya, iya. mendekati. Mungkin di sini Pak ya. Mungkin nyamannya itu karena kalau sudah berhadapan dengan anak didik kita di kelas, kita lupa sejenak dengan kejadian yang terjadi. Tapi kalau sudah di luar, itu akan muncul lagi, apalagi ketika berhadapan dengan rekan-rekan guru. Makanya saya bilang menilainya cuma 7 lah gitu. Oke, gitu. Berarti alasan Bu Raja memilih posisinya sekarang di level 7, katakanlah level 7 Iya. itu maksudnya karena masih ada ruang yang menurut Bu Raja di sekolah itu masih memberikan rasa nyaman, yaitu katakanlah di kelas tadi ya, di kelas yang mana interaksinya Bu Raja dan siswa atau murid Bu Raja, sehingga mungkin konflik itu sejenak bisa dilupakan atau permasalahan itu tidak memberikan dampak sampai ke dalam kelas. Syukur ya. Nah gini, kalau menurut Bu Raja tadi kondisi di level ya. Nah, nih kayak mau tahu juga nih, kira-kira kiat atau usaha dari Bu Rajanya nih, karena berada di antara atau berada di keadaan yang tidak nyaman ini karena ada dua rekan kerja kita yang sedang berkonflik. Nah, dari Bu Rajanya sendiri nih, ada usaha seperti apa nih dalam waktu dekat atau yang telah Bu Raja lakukan dalam untuk mengupayakan sehingga kedua orang yang sedang berkonflik ini bisa berdamai kembali, keadaan menjadi nyaman, dan juga bagaimana keterlibatan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah tempat Bu Raja bekerja. Baik Pak, memang ya udah ada beberapa usaha yang saya lakukan. Yang pertama itu saya menanyakan kepada yang anggaplah tadi kita A dan B Pak ya. Menanyakan si A, apa sih permasalahan yang terjadi? Sudah saya dapatkan. Saya bertanya ke yang B, apa sih permasalahan yang terjadi dengan pertanyaan yang sama? Jawaban B seperti ini. Antara jawaban A dengan jawaban B itu kurang sinkron. Jadi saya berinisiatif mau mempertemukan. Namun di antara mereka tidak mau gitu Pak. Jadi saya coba melapor kepada minta arahan lah kepada pimpinan di sana. Kalau bisa masalah ini segera diselesaikan karena rasanya tak enak dan tak nyaman kalau ada di antara rekan kita atau keluarga di lingkungan kita itu yang mengalami masalah terus berlarut-larut. Itu kan tentu akan menyebabkan kinerja kita juga Pak, mempengaruhi kinerja kita kan seperti itu. Jadi mungkin ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu mengharapkan pemimpin yang tegas. Di sini pemimpin memang sudah coba juga memanggil, namun memang belum bisa mempertemukan antara yang A dengan yang si B tadi. Nah, langkah saya selanjutnya karena tidak bisa, ya udahlah, saya bilang saya pasrah aja lah, jadi timbul pasrah. Jadi karena saya sudah berusaha ya Pak ya, berusaha, tapi memang di situ di antara yang di situ saya nih termasuk yang junior lah di antara yang ada di sana. Jadi saya merasa tak mungkin lah awak junior mau ikut-ikut masalah yang senior, nanti terlalu ini dia nanti apa sih apa tanggapan orang kepada saya seperti itu. Nah, langkah saya selalu saya jalankan aja tugas saya seperti biasa, ketemu, cuman di sini saya sedikit membatasi lah Pak. Saya tidak terlalu dekat dengan si A dan tidak terlalu dekat dengan si B. Jadi kadang jam istirahat tuh saya hanya di kelas bermain, bercerita sama anak-anak didik daripada saya duduk dengan rekan guru yang si A atau yang si B tadi, karena takut menimbulkan kesalahpahaman lagi karena memang efeknya dampaknya ke saya gitu. Jadi mereka sering berpikir yang macam-macam tentang saya. Saya tuh orangnya pemikir Pak, tak bisa saya seperti itu. Jadi untuk menghindari aja lah, jadi saya cari titik aman aja dulu untuk saat ini. Baik. Tentu posisi katakanlah mencari posisi aman gitu Bu Raja tadi kan. Nah, tentu kalau hal ini dibiarkan, tentu posisi aman
yang menurut Bu Raja tadi juga tidak nyaman ya. Nah, begini Bu Raja. Tadi Bu Raja juga ada menyampaikan bahwasanya Bu Raja sudah menyampaikan kepada pimpinan tempat Bu Raja kerja, gitu ya, kepala sekolah ya. Nah, selain sudah berapa kali nih Bu Raja menyampaikan, atau cara menyampaikannya itu seperti apa? Kemudian respon dari pimpinannya itu udah terlihat seperti apa? Atau bisa Bu Raja ceritakan ya? Saya sudah menyampaikan 2 kali Pak ya. Yang pertama konflik yang pertama itu belum terlalu besar. Saya sudah sampaikan Pak, mohon izin Pak, saya bilang. Saya mau nanya, Bapak tahu tidak apa sih yang terjadi di sekolah kita belakangan ini? Nah, terus kepala sekolah menjawab, ya saya tahu Bu Raja, dibilang kan. Jadi gini Pak, saya bukan apa-apa, saya bilang saya ini merasa tak nyaman karena saya berusaha jadi penengah, namun kadang saya yang kena imbasnya gitu. Orang salah mengartikan saya ini, jadi intinya posisi saya serba salah. Jadi kata kepala sekolah nih, oke lah Bu Raja, kita lihat situasi dan kondisinya dulu ke depannya bagaimana. Oke, saya dilihatlah kondisinya. Sampailah belum ada respon bagaimana. Terus saya coba lagi menanyakan kembali, izin Pak, saya bilang, bagaimana dengan yang saya sampaikan kemarin? Inilah Bu Raja, dibilang, nggak usahlah dipikirkan, katanya. Biarkan sajalah, katanya. Karena nanti mungkin akan seiring berjalannya waktu akan menyadari di mana kelemahan, di mana kesilapannya. Karena mungkin kepala sekolah juga sudah tahu sifat dari guru-guru itu. Jadi karena tidak mau memperpanjang, ya udah. Lagipun memang kepala sekolah kami itu kalau saya menilai Pak terlalu baik, itulah terlalu baik. Nah, itu intinya. Jadi tidak mau memperpanjang masalah. Jadi kadang kalau kami cerita, udah tak usah dipikirkan. Nah, seperti itulah. Jadi memang dia tidak pemikir. Cuman kalau saya nih tipenya pemikir. Oke, baik Bu Raja. Jadi sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh Bu Raja, baik itu langsung kepada pimpinan juga kepada pihak-pihak yang berkonflik ya Bu Raja. Jadi cuman belum bisa memberikan dampak seperti yang diharapkan Bu Raja tadi, yaitu kembalinya muncul kenyamanan di lingkungan tempat Bu Raja bekerja. Nah, gini Bu Raja, dan tentu kan harapan yang seperti disampaikan Bu Raja tadi di awal percakapan kita, saya berharap kedua pihak yang berkonflik itu berdamai sehingga muncul rasa nyaman di lingkungan tempat saya bekerja. Kemudian kepala sekolah bisa memberikan contoh teladan bagaimana bersikap tegas ya, ketika menghadapi satu konflik. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Raja lakukan tadi salah satu bentuk upaya yang memang secara nyata udah Bu Raja lakukan. Nah, tapi tadi juga ada harapan yang Bu Raja sampaikan, ada upaya-upaya lanjutan. Tentu ada upaya-upaya lanjutan yang akan Bu Raja upayakan sehingga dapat menyelesaikan konflik ini, sehingga dampaknya seperti yang kita sepakati tadi di awal, Bu Raja menginginkan ada rasa nyaman, kemudian tidak ada lagi yang berkonflik seperti itu di sekolah Bu Raja. Nah, saya berharap sesi percakapan singkat seperti ini tidak hanya kita lakukan kali ini, mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berkongsi, kita bisa bercerita kembali, saling bertukar pikiran, sehingga mungkin saya dapat tahu perkembangan dari apa yang Bu Raja usahakan tadi, apakah memang sudah berhasil atau perlu revisi, atau ada plan-plan lanjutnya, atau rencana-rencana perubahan atau berubahnya rencana seiringnya waktu. Saya juga penasaran nih, ya kan, saya juga penasaran dan saya juga ingin tahu supaya nanti Bu Raja mencapai apa yang diharapkan dari percakapan kita di awal tadi. Nah, singkat saja Bu Raja, di akhir sesi percakapan kita nih, dari percakapan singkat ini nih, kira-kira menurut Bu Raja apa hal menarik nih yang Bu Raja rasakan selama sesi percakapan singkat kita ini? Hal menarik Pak ya, kalau dari segi perasaan saya lebih merasa plong karena bisa berbagi cerita.
karena mungkin selama ini saya hanya memendam sendiri, hanya memendam, tidak ada tempat cerita karena saya takut salah cerita nanti lain Ya. lagi beda penyampaian orang kan, seperti itu Pak. Terus hal yang menarik dari percakapan singkat kita ini, saya mendapat dorongan atau penguatan lah istilahnya, apa langkah-langkah yang akan harus saya lakukan jika memang apa yang harus saya harapkan tadi itu belum terpenuhi atau belum tercapai. Jadi saya harus menyusun rencana atau menyusun langkah-langkah yang lain agar kembali menetralisir keadaan yang tidak nyaman ini, Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan Bu Raja itu terrealisasi. Ya, ada hal yang memang hal-hal positif yang kita dapatkan. Baik Bu Raja, terima kasih sudah berkongsi, berbagi cerita tentang permasalahan, juga kiat-kiat apa yang akan Bu Raja lakukan. Saya doakan mudah-mudahan apa yang diimpikan, yang dilakukan, yaitu ke lingkungan tempat Bu Raja bekerja muncul lagi atau kembali nyaman, sehingga kita yang bekerja juga akan merasa nyaman, sehingga kinerja kita juga akan baik-baik saja atau lebih baik. Terima kasih Bu Raja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak.